Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Nanako buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Bukan itu masalahnya. Ayah ingin berterima kasih kepadamu secara langsung. Terima kasih Karerena, kamu telah menyelamatkan hidupku dan menyembuhkan lukaku." Tama bertanya sedikit heran, "Ayahmu benar-benar mengatakan itu?" "Iya." Nanako dengan sungguh-sungguh mengangguk dan berkata, "Aku menceritakan semuanya." Tama tersenyum tipis dan berkata dengan murah hati, "Jika ini masalahnya, maka aku akan pergi dan bertemu Pak Ito." Setelah itu, dia mengikuti Nanako ke bangsal Ito. Begitu dia memasuki bangsal, Ito duduk dengan bantuan Emi, mengepalkan tangannya ke Tama, dan berkata dengan saleh, "Tuan Tama, terima kasih telah menyelamatkan nyawa gadis kecil itu dan menyembuhkannya." Atas rahmat yang luar biasa ini, keluarga Ito tak terlupakan. Tama benar-benar tidak menyangka kalau sikap Ito begitu baik, jadi saat ini dia agak tertegun. Segera, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Ito jangan begitu sopan. Nanako dan aku sudah lama berteman. Jadi aku harus melakukan semua hal ini." Ito menghela nafas dan berkata dengan nada meminta maaf, "Ada banyak hal yang pernah menyinggung perasaanmu sebelumnya, dan aku harap kamu tidak keberatan." Tama juga murah hati, sedikit tersenyum, dan berkata, "Tuan Ito sopan. Saya telah melupakan kesalahpahaman sebelumnya dan Anda tidak perlu menyebutkannya lagi." Subteks perkataan Tama sebenarnya, kesalahpahaman tidak akan disebutkan lagi, dan soal 450T tidak akan disebutkan lagi. Meskipun dia tidak kekurangan uang, dia tidak ingin mengeluarkan uang di sakunya dengan mudah. Bukannya dia ingin menyalahgunakan uang itu. Intinya adalah bahwa bahkan jika uang itu dibuang, dia tidak bisa begitu saja memuntahkannya dalam beberapa kata. Setidaknya, uang itu harus diambil oleh Nanako ketika dia membutuhkannya di masa depan, dan itu hanya akan diberikan kepadanya. Tapi ini mungkin harus menunggu Nanako untuk mewarisi keluarga itu. Ito Yuhiko juga orang yang baik. Mendengar ini, dia tahu apa maksud Tama. 450T memang jumlah yang sangat besar, tetapi karena Marven tidak mau memberikannya, dia tidak bisa mengejarnya. Bagaimanapun, Tama menyelamatkan nyawa putrinya dan membuatnya sembuh total. Ini benar-benar kebaikan yang luar biasa. Jika tidak, bahkan jika putrinya tidak dalam bahaya, dia tidak akan bisa hidup tanpa disiksa kursi roda dan penyakit selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, Ito juga secara sadar tidak menyebutkan 450T, tetapi bertanya dengan sangat ingin tahu, "Tuan Tama, bagaimana caramu menyelamatkan gadis kecil itu secara kebetulan?" Tama berkata dengan jujur, "Awalnya saya mengambil alih jalur produksi Kobayashi Pharmaceutical di Osaka. Saya mendengar bahwa Nanako berada di Kyoto, dan itu hanya 40 menit berkendara dari Osaka ke Kyoto. Saya ingin bertemu dengannya, tapi tanpa diduga, saya malah bertemu dengan ninja dari keluarga Tenglin yang datang ke sana untuk menyerangnya, jadi saya berusaha menyelamatkannya." Tama tidak bisa menahan nafas, itu juga kebetulan. "Jika aku datang nanti, aku mungkin tidak berdaya." Ito juga mengangguk ketakutan, dan berseru, "Terima kasih untuk Tuan Tama." Setelah selesai berbicara, dia tidak bisa menahan suara dingin yang marah. Para ninja dari keluarga Tenglin setia kepada Kiko Takahashi. "Saya tidak mengerti mengapa Liko Takahashi bertindak seperti itu padaku. Setiap orang bersaing denganku. Kerjasama keluarga Sucipto, meskipun ada beberapa hari libur dan kesalahpahaman di hari kerja, tidak perlu membunuh putriku seperti ini kan?" Tama langsung mengernyit, "Apa katamu? Keluarga Sucipto? Keluarga Sucipto yang mana?" Ito Yuhiko menjelaskan, "Itu adalah keluarga Sucipto,
keluarga besar teratas di Surabaya, Indonesia. Mereka ingin terlibat dalam pengiriman laut dan mereka menyukai beberapa pelabuhan di Jepang, jadi mereka ingin bekerja sama dengan keluarga Jepang. Baik keluarga Ito dan keluarga Takahashi dalam daftar mereka. Setelah berbicara, Ito Yuhiko berkata lagi, untuk dua keluarga kami, siapapun yang dapat bekerja sama dengan keluarga Sucipto akan memiliki kesempatan untuk melampaui satu sama lain dan menjadi keluarga pertama di Jepang. Oleh karena itu, kami berdua sangat mementingkan kerjasama ini, tapi aku tidak menyangka Kiko Takahashi akan bertingkah seperti ini. Tama tiba-tiba teringat bahwa dirinya berada di Kyoto, mengikuti dua orang Indonesia yang diselamatkan dari ninja keluarga Iga. Apakah mereka dari keluarga Sucipto? Memikirkan hal ini, Tama buru-buru bertanya lagi, Tuan Ito, siapa yang dikirim keluarga Sucipto untuk membahas kerja sama denganmu kali ini? Ito berkata, mereka mengirim cucu tertua dan cucu tertua mereka, yang satu bernama Jevi dan yang lainnya bernama Ayu. Tama mengerutkan kening dan bertanya, bukankah keduanya masih sangat muda? Wanita baru berusia awal 20-an, dan pria baru berusia 25 atau 6 tahun? Iya, Ito berkata, Jevi hampir 25 atau 26. Ayu dan Nanako seharusnya memiliki usia yang sama, keduanya berusia 22 tahun. Saat dia berkata, Ito menghela nafas dan berkata, tapi, siapa sangka saudara keluarga Sucipto diculik secara aneh setelah mereka datang ke Jepang. Para penculik juga membunuh lebih dari selusin rombongan Sucipto. Itu menjungkir balikkan Tokyo, dan Kiko Takahashi dan aku sama-sama terdaftar sebagai tersangka oleh TMPD. Mendengar ini, Tama pada dasarnya yakin bahwa saudara kandung yang secara tidak sengaja dia selamatkan dan lepaskan di Kyoto adalah cucu tertua dan cucu tertua dari keluarga Sucipto. Memikirkan hal ini, ekspresi Tama tiba-tiba menjadi sangat jelek. Keluarga Sucipto, Asu memang keluarga Sucipto. Pada awalnya, keluarga Sucipto yang memimpin dan menyatukan keluarga lain yang tak terhitung jumlahnya di Surabaya untuk membentuk aliansi anti Renza, yang merupakan musuh ayahnya. Meski belum bisa memastikan apakah kematian orang tuanya adalah akibat dari keluarga Sucipto dan aliansi anti Renza. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.